Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi bersama saya Mustiko Teyanto di mata pelajaran bisnis digital untuk elemen digital operation. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi memilih bahan kemasan atau memilih kemasan yang tepat. Jadi bahan baku dan teknik cara mengemas serta memilih jasa pengiriman itu harus kita tentukan supaya itu menjadi efektif, efisien, ya kan. Bahan bakunya kira-kira yang aman bagi produk yang akan kita kirim, itu berarti jenis bahannya mau seperti apa, teknik pengemasannya bagaimana. Kalau misalkan barang itu mudah pecah, ya kan, berarti harus bagaimana supaya dalam kemasan tersebut, dalam pengemasan tersebut aman, dalam perjalanan aman. Setelah itu jasa pengiriman apa yang sekiranya itu efisien dalam pengantaran dalam waktu pengirimannya. Lah, itu yang menjadi alasan. Oleh karena itu, dalam elemen digital operation kita membahas tentang memilih kemasan yang tepat dan memilih jasa pengiriman. Oke, langsung saja kita mulai pembahasan. Pada materi ini kita akan fokus membahas bagaimana menentukan bahan kemasan, teknik, dan layanan pelanggan yang tepat. Dengan memahami unsur-unsur di atas, progres bisnis kalian akan lebih mudah dan produk kalian lebih aman. Jadi ketika bahan kemasan tersebut benar-benar sesuai dengan barang yang kita yang akan kita jual atau yang akan kita kirim, itu akan meminimalisir kerugian. Kalau misalkan kita coba hemat-hematan lah, barang ini rawan, kita mau packingnya hemat-hematan saja, yang murah, tidak yang penting tertutup. Justru nanti ketika ada kerusakan, itu yang malah rugi kita, ya kan. Kita kehilangan barang, ya kan. Barang tadi pasti diretur oleh konsumen kalau kita sebagai penjual, ya kan. Setelah itu barangnya sudah tidak bisa digunakan lagi, akhirnya, ya kan, kita rugi dalam satu barang. Kalau misalkan harganya cuma puluhan ribu, ratusan ribu, nggak masalah. Tapi kalau misalkan harganya sampai jutaan, itu kan yang rugi kita. Oleh karena itu, maka tentukan kemasannya. Misalkan selisih 100.000 bahan kemasannya, nggak masalah, yang penting barangnya aman sampai di tujuan, kan gitu. Mengapa kemasan itu penting, ya kan? Kemasan bukan hanya tentang penampilan, tetapi tentang perlindungan untuk menjaga produk kalian tetap aman selama pengiriman hingga sampai tujuan dan memberikan kesan pertama yang baik pada pelanggan. Mari kita bahas cara memberikan pelayanan yang terbaik. Jadi, saya selain sebagai pelaku bisnis online atau bisnis digital, saya juga menjadi konsumen bisnis digital. Jadi, saya sering transaksi secara online. Itu dari cara pengemasan, teknik pengemasannya itu sudah kelihatan. Oh, orang ini memang tingkat seninya bagus. Orang ini memang benar-benar memperhatikan kualitas pengemasan. Dimana kualitas pengemasan yang bagus itu tadi, ya kan, itu bisa memberikan kesan pertama, ya kan. Kalau misalkan orang biasanya jatuh cinta itu pandangan pertama lah, itu. Jadi bagaimana caranya barang itu sampai dengan kemasan yang bagus, yang menarik, yang orang itu kalau misalkan membeli, asik ini, bagus ini pengemasannya, besok-besok saya beli di sini aja, bagus pengemasannya, barang di dalamnya itu nggak luka, nggak cacat, dan lain sebagainya. Jadi dari situ menciptakan kesan pertama yang bagus, yang nantinya bisa memberikan, ya kan, transaksi-transaksi selanjutnya yang membuat pelanggan tersebut menjadi loyal, ya kan. Itu yang paling penting. Jadi bukan hanya sekedar penampilan, tapi di mana, ya kan, produk yang kita jual itu nantinya sampai ke pelanggan dengan aman, tanpa ada rusak, lecet, ataupun pecah sekalipun, ya kan. Di sisi lain juga memberikan kesan pertama, misalkan jadi pelanggan yang pertama atau konsumen pertama atau pertama kali membeli,
pada kita, itu akan memberikan kesan pertama, bagus ini pengemasannya. Kalau seperti ini kan barang kita aman. Nah, jadi kalau misalkan ada yang biasanya itu tulisan-tulisan yang memang menggelitik bagi saya, kalau misalkan membeli itu, barang mudah pecah, sayangilah paket ini seperti Anda menyayangi kekasih Anda. Nah, itu salah satu kata-kata yang menggelitik yang bisa membuat kesan pertama bagi konsumen yang baru kali membeli, ya, baru pertama kali membeli, itu bisa lucu juga ini. Lah, disitulah yang membuat kesan pertama itu menjadi positif, yang nantinya, ya kan, yang nantinya pelanggan tersebut akan menjadi pelanggan yang loyal. Jenis bahan pengemasan, kardus, plastik, bahan pilihan lain yang mudah terurai atau ramah lingkungan. Setiap bahan memiliki kelebihan dan kekurangan. Oleh karena itu, kalian harus mengetahui material yang tepat untuk produkmu. Kalau misalkan produk ini tidak mudah kena air, ya kan, berarti bahan pengemasannya yang berbahan plastik. Kalau misalkan kena air kan aman. Kalau misalkan ini lebih rapi, ya, kalau lebih rapi pakai apa? Oh, pakai kardus, ya udah pakai kardus. Tapi sesuaikan juga. Kira-kira bahan ini, kalau produk ini kalau misalkan menggunakan kardus, aman nggak ketika kena air? Meskipun nanti di dalamnya mungkin masih dilapisi bubble wrap dan lain sebagainya. Wrap itu kan supaya tidak ada getaran, supaya tidak ada goncangan, atau kalau misalkan kena tindih atau apa itu aman. Karena apa? Bubble. Karena gelembungnya itu yang menahan. Kalau misalkan bahan utama pengemasan itu mau plastik atau kardus. Tapi kalau misalkan mau rapi, memang pakai kardus, ya kan. Baru nanti kalau misalkan mau dilapisi plastik lagi boleh. Tapi kalau misalkan mau apa namanya bahan pengemasannya yang ramah lingkungan, mudah terurai, boleh. Yang kan banyak itu kayak apa namanya, plastik-plastik yang ramah lingkungan. Ya seramah-ramahnya, kalau plastik ya tetap plastik kan, ya susah terurai. Misalkan kayak tisu itu ada yang tisu apa namanya organik bahasanya, itu biasanya warnanya coklat. Lah, itu merupakan bahan-bahan pengemasan. Apa yang bisa kalian pilih, sesuaikan dengan produknya. Kalau produknya misalkan nanti, oh ini kalau kena air nanti bisa rusak, berarti menggunakan bahan pengemasan yang berbahan plastik. Tapi kalau misalkan oh ini tidak apa namanya, tidak masalah meskipun kena air, oke, kita apa namanya, bungkus atau kita kemas dengan kardus saja atau karton, yang di sana bisa lebih rapi kan gitu. Teknik pengemasan yang aman menggunakan isian, sealer, dan pelabelan. Jadi yang pertama menggunakan isian. Isian itu maksudnya bagaimana? Contoh, barangnya kecil, kita mau, ini contoh saja di sini. Ini kita anggap saja barangnya itu mangkok gitu ya. Lah, di dalamnya ada bubble wrap. Kita kemas pakai kardus atau karton. Otomatis ya kan, mangkoknya itu berada di tengah saja. Lah terus kanan kirinya mau bagaimana? Kalau misalkan itu tidak ada isian, entah itu kertas, entah itu plastik juga, ya kan, itu mangkoknya bisa geser kanan kiri, yang itu bisa menyebabkan pecah. Oleh karena itu, maka diisi. Misalkan, oh barangnya ditaruh di tengah, atau barangnya ditaruh di pinggir sekalian, diisilah dengan kertas-kertas atau bagaimana. Di sisi lain, kita juga apa namanya, protect lagi dengan plastik bubble wrap kan gitu. Jadi di situ jangan sampai di dalamnya itu goyang-goyang. Makanya itu menggunakan isian. Selanjutnya bisa menggunakan sealer atau pelabelan. Kalau misalkan sealer biasanya di apa namanya, dari ekspedisi itu biasanya kan sudah di sealer lah. Ini contoh. Ini dari apa namanya, dari yang jual itu kan pasti tidak ada tulisan ini yang merah, lakban merah. Yang ada hanya lakban yang ini coklat. Cuman dari ekspedisi kan sudah dikasih lagi labelnya Praigo, supaya ini tidak diinjak, tidak dilempar-lempar, ya kan, tidak ditindih, tidak ditaruh di bawah. Karena apa? Ini barang mudah pecah. Lah, ini nanti dari pihak ekspedisi sudah memfasilitasi ini. Tapi untuk lebih amannya kita juga harus ini apa namanya, menggunakan lakban atau langsung menggunakan sealer. Atau sealer ya, yang di kemasan snack itu biasanya kan kita harus buka dulu ya. Itu sealer seperti itu. Apa sih bahasanya? Ada yang nyebut press. Plastik, dari plastik ini
Misalkan di apa nih, tutup gini terus di press itu, jadinya apa namanya, kemasannya itu kena sealer. Nah, ini nih salah satu fasilitas yang sudah di apa namanya, di fasilitas atau disediakan oleh ekspedisi. Oleh karena itu ya kan, kalian bisa menentukan jasa pengiriman yang tepat, yang menggunakan apa. Misalkan di sekitar rumah itu adanya Ninja, ya sudah pakai Ninja. Tapi kalau misalkan Ninja itu memang pengirimannya lama dan lain sebagainya, apa yang sekiranya efisien yang membuat pelanggan itu puas. Kalau misalkan pelanggan itu menunggu sejak barangnya belum datang-datang, itu kan juga ngefek ke kita kan. Kenapa penjual itu atau Anda sebagai seller itu memilih ekspedisi Ninja misalkan? Ya karena murah. Oleh karena itu murah itu jadi ngirimannya lama. Jadi kalau misalkan memang mahal, nggak masalah. Di situ berarti ya kan, yang kalian utamakan adalah pelayanannya, di mana paket bisa datang lebih cepat kan, seperti itu. Teknik ini memastikan agar produk tersebut tiba dalam kondisi sempurna, dapat menghemat waktu dan uang dalam jangka panjang. Maksudnya gimana? Menghemat waktu dan uang dalam jangka panjang. Kalau misalkan ini tadi tidak dilakukan isian, tidak ada ya kan, sealer dan pelabelan, cuma misalkan ditaruh di dalam karton, di dalam kardus gini, dalamnya juga ada bubble wrap, tapi cuma diginikan aja, nggak ada sealernya sama sekali, tidak ditutup. Ya bagaimana mau aman paket itu kan gitu. Otomatis itu akan menyebabkan barang itu rusak. Lah, ketika barang itu rusak, barang itu dikembalikan lagi. Lah, yang disitulah yang namakan boros terhadap waktu. Nah, kalau misalkan ini di sealer ya kan dapat menghemat waktu. Oke, satu kali kirim selesai ya kan, pelanggan puas. Di sisi lain juga menghemat uang. Kalau misalkan barang rusak kan kembali lagi, itu kan nanti ngirim lagi. Nah, itu udah uang lagi. Syukur-syukur barangnya tidak rusak. Kalau rusak, kita sudah rugi dalam satu barang kan gitu. Akhirnya dengan teknik pengemasan yang baik, kita dapat menghemat uang dan waktu dalam jangka panjang. Oke, mungkin dengan mengemas yang ribet seperti ini membutuhkan tenaga, membutuhkan waktu, membutuhkan biaya yang lebih. Tapi yang paling penting adalah kepuasan pelanggan. Kalau pelanggan puas, nah, orang akan membeli lagi ke kita. Di sisi lain ya kan, kalau misalkan barang itu sampai dengan aman ya kan, itu akan menghemat waktu. Cukup satu kali pengiriman, nggak sampai berkali-kali. Kalau misalkan barangnya pengemasannya jelek ya kan, akhirnya tiba di pembeli itu rusak, akhirnya kan butuhkan waktu yang lama itu. Jadi seperti itu yang dimaksud dengan dapat menghemat waktu dan uang dalam jangka panjang. Memilih layanan pengiriman. Nah, ini masalahnya. Faktor yang harus dipertimbangkan yaitu biaya, kecepatan pengiriman, dan keandalan material. Lakukan riset dan baca sejumlah ulasan dari berbagai sumber. Gunakan yang paling cocok untuk kebutuhan bisnis kalian. Oke. Kalau misalkan kalian ini tergantung selera juga dan preferensi pribadi. Kalau misalkan di lokasi kalian tuh adanya JNE dan di JNE dirasa cepat, ya gunakan JNE. Yang kalau misalkan saya menggunakan JNE lama, kalau JNT cepat, ya berarti kan preferensi mereka kan berarti kalau JNT lebih cepat, ya sudah gunakan JNT. Jadi ekspedisi itu banyak, ada ID Express, ada Shopee Express. Kalau Shopee itu kan memang sudah kerjasama dengan Shopee. Jadi kalau misalkan kita sebagai penjual jualnya di Shopee, untuk mereka pembeli supaya dapat gratis ongkir, maka bisa menggunakan Shopee Express ini. Oke, ada ID Express, Shopee Express, JNT, JNE, Tiki. Kalau kargo nanti bisa Rex, bisa juga Indah, banyak lagi yang lain. Cuma yang sering adalah JNT, JNE itulah. ID ini banyak ya. ID ini sekarang kerjasama dengan Tokopedia. Jadi saya itu lebih aktif di Tokopedia dibanding di Shopee. Kalau misalkan di Tokopedia, saya kalau misalkan mau gratis ongkir, itu biasanya larinya ke ID Express. Itu lumayan cepat juga. Saya di Jember itu kalau misalkan untuk pengiriman dari Jakarta itu kurang lebih 2 hari sudah sampai. Jadi pertimbangkan untuk memilih layanan pengiriman. Kalau ketika kalian jadi sebagai penjual, berarti ya tentukan apa yang sekiranya cepat meskipun mahal. Oh, ini selisih 5.000, tapi bisa cepat tepat waktu.
Nah, di sana pelanggan merasa puas. Ketika pelanggan merasa puas, mereka akan beli lagi. Tapi kalau misalkan satu kali saja, ya kan, pelanggan merasa kecewa karena apa? Pengirimannya lama, ya kan. Dengan estimasi mungkin pembeli mengharapkan, wah 2 hari sudah sampai. Pada hari tersebut barang yang dibeli ini mau digunakan. Ternyata barangnya tibanya masih 2 hari lagi atau 3 hari lagi. Akhirnya barangnya tidak bisa digunakan dalam acara yang penting oleh pembeli tersebut, dan menyebabkan pembeli tersebut tidak lagi membeli pada kita. Oleh karena itu, pilihlah layanan pengiriman yang memang benar-benar efektif dan efisien. Efektif itu benar, kalau misalkan memang mahal tapi cepat sampai, nggak masalah, daripada kita murah tapi nggak nyampe-nyampe. Tapi kalau misalkan bisa pilih yang murah dan cepat nyampe, lah itu yang susah kan gitu. Dan sampai harganya mahal ini untuk pengiriman dalam jangka waktu 3 hari. Di sana dengan jangka waktu 3 hari harganya 20.000. Di sini harganya 23.000. Ya sudah, beli di sana, ngirim di sana aja meskipun jaraknya agak jauh. Nah, itu juga makanya perlu dilakukan riset dan baca sejumlah ulasan kan gitu. Ulasan di Google Map, ulasan di Shopee ataupun Tokopedia, itu juga perlu diperhatikan. Jadi untuk memilih jasa pengiriman, pilihan yang ramah lingkungan, pertimbangan untuk menggunakan bahan dan metode pengemasan yang ramah lingkungan, membantu lingkungan dan menarik bagi konsumen yang sadar akan kesehatan lingkungan. Lakukan riset bahan ramah lingkungan yang populer. Oke, seperti ini yang saya maksud adalah, ini kan bahan ramah lingkungan, ini kan sebenarnya kan paper, kertas yang biasanya berwarna coklat. Ini ramah lingkungan, ini organik. Maksudnya organik itu bisa didaur ulang kan gitu. Cuman biasanya harganya lebih mahal. Jadi kalau misalkan memang kalian itu sadar akan lingkungan, ya kan, supaya tidak mencemari lingkungan, boleh menggunakan produk-produk bahan pengemasan seperti ini. Cuman harus dipertimbangkan lagi, ya kan, nanti membuat biaya operasional itu membengkak atau tidak, kan seperti itu. Selanjutnya, kesalahan umum yang harus dihindari. Banyak orang melakukan kesalahan dalam hal pengemasan. Hindari pengemasan yang berlebihan, memilih bahan yang salah, dan mengabaikan proses pengiriman. Belajar dari kesalahan umum tersebut dapat mengurangi tingkat kelelahan Anda. Jadi ini ya, tadi di awal sudah sering saya sampaikan, kalau barangnya itu memang mudah tidak bisa kena air, ya berarti gunakan bahan pengemasan yang terbuat dari plastik. Kalau misalkan kena air aman kan gitu. Supaya apa? Supaya tidak rusak. Kalau misalkan rusak, nanti kita yang rugi. Apalagi terus jasa pengirimannya juga harus ditentukan. Kira-kira mana yang paling efektif dan efisien kan ya. Jangan sampai orang itu kecewa karena kita menggunakan jasa pengiriman yang tidak tepat. Akhirnya pelanggan kecewa dan tidak membeli lagi ke kita. Simpulnya, jangan terlalu bingung atau banyak pertimbangan ketika memilih bahan pengemasan, teknik, dan jasa pengiriman yang tepat. Dengan pengetahuan yang tepat dan sedikit kreativitas, Anda dapat membuat pilihan cerdas yang menguntungkan produk kalian dan bisnis kalian. Jadi, kalau misalkan produk ini bahan pengemasan ini bagus gak ya? Kalau misalkan bahan pengemasan ini nanti saya mau bantu lingkungan, tapi kalau misalkan di situ meminimalisir profitabilitas atau keuntungan, ya jangan kan gitu. Yang penting nanti ketika kalian tekniknya, cara pengemasannya itu menarik. Makanya di sini adalah dengan pengetahuan yang tepat dan sedikit kreativitas. Karena kalian mau kreatif, ikut itu kan nanti tadi yang kita bahas di awal adalah kesan pertama. Ketika kesan pertamanya dari pelanggan itu bagus, orang akan beli lagi. Oh, ini kreatif ini orang ini. Di sini akan membuat barang yang kita beli itu aman, produk kita itu aman, nggak sampai rusak. Karena apa? Pengemasannya bagus, ya kan. Di dalamnya kalau misalkan barangnya kecil, terus bahan pengemasannya terlalu besar, di dalamnya nggak goyang-goyang, tidak kocak bahasanya, ya kan. Lah, di situ karena ada isiannya, maka di situ akan menimbulkan kesan pertama yang positif yang menyebabkan pelanggan itu nanti akan loyal, ya kan. Yang cerdas yang produk kalian. Jadi juga sama dengan jasa pengiriman, jangan sampai kita pilih jasa pengiriman yang murah aja lah untuk meningkatkan keuntungan. Jangan, kalau misalkan itu nanti pengirimannya lama, itu juga nanti berpengaruh pada kepercayaan pelanggan kan gitu. Selanjutnya, oke.
Terima kasih. Itu tadi untuk materi memilih bahan pengawasan dan jasa pengiriman yang tepat. Jika ada pertanyaan, bisa hubungi email atau kirim ke email saya mu571k0@gmail.com atau melalui nomor WhatsApp 085646893414 atau di media sosial ada IG dan TikTok @mustikowidodo. Oke, sekian dulu materi memilih bahan pengemasan dan jasa pengiriman yang tepat. Sampai jumpa di materi-materi berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.